Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Doa dan harapan kami kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dimanapun kita berada, terlebih untuk melakukan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas kita di dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan motivasi untuk kita untuk menjalani hari-hari kita setiap harinya. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua memiliki idola di dalam hidup kita. Kekaguman terhadap seseorang itu menyebabkan seseorang itu ingin untuk menjadi sama seperti dia. Oleh karena itu ketika kita memiliki idola atau kita kagum kepada seseorang, maka kita akan berusaha untuk mencari tahu tentang kehidupannya, kepribadiannya, dan segala sesuatu hal yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Ini adalah hal yang sangat wajar, dan secara psikologi kita sering sekali mengidolakan seseorang karena dia sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, baik secara kehidupannya, kepribadiannya, atau pola pemikirannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusiawi ketika kita mengagumi atau mencintai seseorang sehingga kita berusaha untuk menjadi sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, idola seseorang itu tidak mengenal batas usia. Baik tua ataupun muda pasti mengidolakan seseorang. Banyak yang mengidolakan politikus, ada juga yang mengidolakan artis, ada yang mengidolakan tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh kepada dunia karena pola pikirannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengidolakan seseorang, maka seharusnya kita harus melihat apa yang baik yang harus kita tiru dari dia. Apa pengaruh yang dia lakukan, dan apa yang sudah dia lakukan untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi yang menjadi masalah pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita salah mengidolakan seseorang, kita berusaha untuk menjadi dia, padahal dia memiliki sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Contohnya, kita mengidolakan tokoh-tokoh kejahatan, mengidolakan artis-artis yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengidolakan seseorang pun kita harus melihat latar belakang siapa yang kita kagumi tersebut, supaya kita tidak salah di dalam mengidolakan seseorang, supaya kita juga mengerti apa yang harus kita tiru dari dia, dan juga apa yang harus kita lakukan ketika kita mengidolakan seseorang. Apakah kita meniru yang baik ataukah kita mendapatkan pengaruh yang buruk dari yang kita idolakan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wajar bila kita mengidolakan seseorang, tetapi lihat apa yang kita harus tiru dari dia. Seharusnya yang kita tiru adalah segala sesuatu yang baik darinya, memberikan teladan yang baik kepada orang lain, dan menjadi yang terbaik di dalam perbuatan dan perkataan kita setiap harinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga bangsa Israel. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita melihat bagaimana bangsa Israel mengidolakan Musa sebagai seseorang yang diagung-agungkan. Karena kita sudah tahu bagaimana karya yang dilakukan oleh Musa terhadap bangsa Israel. Mulai dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan segala sesuatu yang dia lakukan ketika dia memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak yang dilakukan Musa, begitu banyak yang dilakukan oleh
Musa, yaitu mujizat-mujizat. Dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Tetapi kita harus mengingat segala sesuatu yang dilakukan Musa itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena topangan dan kekuatan dan juga berkat dari Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengajak kita melihat apa sesungguhnya yang lebih tinggi daripada Musa. Digambarkan melalui firman Tuhan pada saat ini, ternyata Yesus digambarkan itu lebih tinggi daripada Musa. Melalui firman Tuhan ingin dijelaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan oleh Musa itu adalah karena kekuatan Allah, dan dia dimampukan untuk melakukan segala sesuatu mujizat itu pun karena kehendak Allah. Firman Tuhan pada hari ini hendak menegaskan kepada kita, terlebih kepada bangsa Israel pada saat itu, ternyata Yesus itu adalah idola yang sesungguhnya. Ketika Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah imam besar yang agung, dan dia adalah juru selamat manusia yang menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel mengidolakan Musa sebagai yang diagung-agungkan dan setiap hari dibangga-banggakan, firman Tuhan mengatakan pada saat ini sebenarnya Yesus lebih tinggi daripada Musa. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Oleh karena itu ketika Yesus melakukan segala sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, pengorbanan melalui nyawanya sendiri, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus itu posisinya adalah sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia yang merupakan satu hal yang menebus dosa manusia. Oleh karena itu melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan kembali, engkau patut memiliki idola, karena segala sesuatu yang dilakukannya mungkin adalah hal yang terbaik. Tetapi kita harus mengatakan pada saat ini, idola yang sesungguhnya adalah Yesus. Kenapa? Karena dia yang memberkati hidupmu. Dia adalah Tuhan di dalam hidupmu yang memberikan segala sesuatu yang engkau perlukan pada saat ini. Ia menebus dosamu. Bahkan dia rela mati untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu ketika pada hari ini kita hadir dan masih hidup, merasakan napas kehidupan, yang pertama harus kita katakan adalah terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang kami terima. Dan aku akan senantiasa hidup di dalam-Mu karena Engkau memberikan apa yang aku butuhkan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini, Kristus itu setia, dan dia mengapalai rumahnya, dan rumah itu adalah kita sendiri. Jadikan rumah itu, jadikan hatimu itu menjadi rumah Allah. Apapun yang kau lakukan pada hari ini, kiranya demi kemuliaan nama Allah. Dan oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, di dalam hatimu katakan bahwa Yesus memerintah di dalam hidupmu, dan dia mengepalai rumahnya yang kudus, yaitu bait sucinya, yaitu hatiku. Oleh karena itu aku mau hidup di dalam dia. Siapapun di dunia ini tidak mampu mengalahkan Yesus, karena dia rela mati untukku. Ketika Yesus rela mati untukmu, apa yang kau lakukan untuk dia? Mari kembali kepadanya. Mari kita bersama-sama dengan dia. Karena ketika kita teguh dan setia berpegang kepadanya, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita akan bermegah dari segala kepercayaan kita yang kita pegang teguh. Oleh karena itu percaya Yesus di dalam hatimu, maka Tuhan akan memberkati seluruh hidup. Selamat menerima berkat Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkatimu, dan jangan lupakan Tuhan senantiasa, dan bertindaklah, beraktivitaslah, lakukan segala pekerjaan di dalam namanya yang kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengikut Tuhan, dan kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mempercayai Engkau sebagai idola kami yang sesungguhnya. Hadirlah Engkau ya Tuhan, memberkati dan senantiasa mengingatkan kami, agar kami selalu hidup di dalam nama-Mu yang kudus. Inilah doa kerinduan kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau, memberkati, membimbing, dan menjaga kami, terlebih di dalam aktivitas kami di dalam satu hari ini. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.